Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video pembelajaran kita kali ini, kita akan membahas tentang penjumlahan pecahan. Nah, khususnya materi yang kita akan bahas adalah penjumlahan pecahan biasa untuk materi matematika kelas 5 SD. Nah, penjumlahan pecahan biasa. Pecahan biasa. Pecahan biasa itu bentuknya adalah A per B, di mana A disebut sebagai pembilang dan B disebut sebagai penyebut. Nah, bagaimana cara penjumlahan pecahan biasa? Jika pecahan biasa ini penyebutnya sama, maka caranya dengan langsung saja menjumlahkan pembilangnya. Penyebutnya tetap. Jadi, kalau penjumlahan pecahan ditemukan, pecahan tersebut penyebutnya sama, maka caranya langsung saja jumlahkan pembilangnya. Penyebutnya tetap. Tetapi jika dalam penjumlahan pecahan biasa ini penyebutnya berbeda, maka caranya yaitu kita ubah dulu penyebutnya. Setiap penyebut dalam pecahan itu menjadi KPK dari penyebut-penyebutnya. Jadi kita cari dulu KPK dari penyebut-penyebutnya, baru kita sesuaikan pembilangnya. Setelah sudah sama penyebutnya dan sudah disesuaikan pembilangnya, maka langsung ke tahap terakhir yaitu jumlahkan pembilangnya. Karena tadi penyebutnya sudah sama, penyebutnya tetap. Langsung jumlahkan pembilangnya. Nah, supaya lebih paham lagi, kita langsung masuk ke contoh soal ya. Oke, perhatikan contoh soal di bawah ini. Soal yang pertama, di sini ada 2/7 ditambah 4/7. Pertama, kita perhatikan dulu penyebutnya. Di sini penyebutnya 7. Ini juga 7. Maka penyebutnya sama-sama 7. Nah, tadi gimana caranya jika penyebutnya sama? Langsung jumlahkan pembilangnya, ya kan? Langsung kita jumlahkan pembilangnya. Jadi, 2 ditambah 4 hasilnya adalah 6. Dan penyebutnya tetap 7. Jadi, yang kita jumlahkan langsung pembilangnya 2 ditambah 4. Hasilnya 6. Penyebutnya tetap. Lanjut ya, untuk contoh yang kedua. Di sini ada 3/12 ditambah 4/12. Kita perhatikan lagi. Di sini penyebutnya 12, ini juga 12, sama-sama 12. Maka kalau sudah sama penyebutnya, kita langsung jumlahkan pembilangnya. 3 ditambah 4 hasilnya berapa? 7. Penyebutnya tetap 12. Jadi 3/12 ditambah 4/12 hasilnya 7/12. Oke, lanjut ya. Untuk soal yang ketiga. 5/15 ditambah 6/15. Di sini penyebutnya sama-sama 15. Maka kalau sudah sama, kita langsung jumlahkan pembilangnya. 5 ditambah 6, maaf ya terbalik. 5 ditambah 6 hasilnya berapa? 11. Penyebutnya tetap yaitu 15. Jadi 5 ditambah 6, 11, penyebutnya tetap 15. Jadi hasilnya 11/15. Nah, bagaimana? Mudah bukan? Mudah ya untuk penjumlahan pecahan biasa dengan penyebut yang sama. Lanjut, contoh yang keempat sekarang. 3/24 ditambah 9/24. Penyebutnya kita perhatikan lagi di sini 24, di sini juga 24. Maka langsung saja kita
jumlahkan pembilangnya. Oke, 3 ditambah 9 hasilnya 12. Betul, 12/24. Nah, tapi kita lihat di sini. Ini angkanya, pembilang dan penyebutnya ternyata masih bisa kita sederhanakan. Kalau bisa disederhanakan, maka harus kita sederhanakan dulu ya. Dengan cara gimana? Yaitu sama-sama dibagi 12 ya. 12 bisa dibagi 12, 24 juga bisa dibagi 12 ya kan? Nah, oke. Oke, kita, aduh, sorry. Nah, ini tadi kita sederhanakan 12 ini dan 24 ini bisa sama-sama dibagi 12. Yang bawah juga kita bagi 12. Oke, 12 dibagi 12 hasilnya 1. 24 bagi 12 hasilnya 2. Maka hasil penjumlahan ini yaitu hasilnya 1/2 gitu. Kalau sampai 12/24 betul sih, tapi belum sederhana, maka harus kita sederhanakan dulu. Jadi kalau kalian menemukan soal seperti ini, kalau bisa disederhanakan hasilnya, maka kalian harus sederhanakan sampai pecahan itu menjadi sesederhana mungkin. Lanjut ya, untuk contoh yang kelima, yaitu ada 10/30 ditambah 20/30. Nah, di sini penyebutnya sudah sama nih, sama-sama 30, maka langsung kita jumlahkan saja pembilangnya. 10 ditambah 20, hasilnya berapa? 30. Jadi 30/30. Nah, kalau pembilang dan penyebutnya sama, maka ini bisa diartikan juga kan pembilang dibagi penyebut gitu. 30 dibagi 30 hasilnya 1. Maka 10/30 ditambah 20/30 hasilnya 1. Gitu. Ini kita sederhanakan juga atau kita langsung bagi 30/30 hasilnya jadi 1. Nah, bagaimana? Apakah kalian sudah mengerti? Mudah bukan untuk penjumlahan pecahan biasa dengan penyebut yang sama. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana cara menjumlahkan pecahan biasa kalau penyebutnya berbeda dengan penyebut yang berbeda. Oke, perhatikan contohnya lagi. Duh, maaf ya, ini kita hapus dulu. Oke. Perhatikan contoh yang berikutnya untuk pecahan yang penjumlahan pecahan yang penyebutnya berbeda. Nah, di sini pecahan yang pertama penyebutnya 3, pecahan yang kedua penyebutnya 2. Tadi bagaimana caranya kalau penyebutnya ini berbeda, penjumlahan pecahan biasa dengan penyebutnya berbeda, yaitu dengan cara menyamakan penyebutnya dulu, kita samain dulu penyebutnya, yaitu dengan cara mencari KPK dari penyebut-penyebutnya. Berarti kita cari KPK dari 3 dan 2. Oke? KPK dari 3 dan 2. Kita cari kelipatan dari 3. 3 itu kelipatannya 3, 6, 9. Sedangkan 2 kelipatannya 2, 4, dan 6. Lalu kita cari KPK-nya nih di antara dari kelipatan-kelipatan ini. Angka yang sama di sini adalah angka 6, ya kan? Sama-sama punya angka 6. Maka kita ubah penyebut-penyebut ini menjadi angka 6. 3 jadi 6, 2 jadi 6. Nah, nih. 3 jadi 6 itu dengan cara dikali 2. Maka atas juga harus dikali 2. 2 dikali 1 hasilnya 2. Nah, yang sampingnya, yang satunya, pecahan yang sebelahnya. Jadi 6, maka 2 ini dikali 3, ya kan? Atas juga harus dikali 3. 1 kali 3 hasilnya 3. Kalau sudah disesuaikan pembilangnya,
disamakan penyebutnya lalu disesuaikan pembilangnya aja. Kita jumlahkan pembilangnya. 2 ditambah 3 hasilnya berapa? 5. Jadi 5/6. Lanjut ya, untuk soal yang kedua, di sini ada 1/8 ditambah 3/4. Di sini penyebutnya ada 8 dan 4. Maka kita cari KPK dari 8 dan 4. Cari dulu kelipatan dari 8. 8 itu 8, 16. Dengan kelipatan dari 4, 4, 8, dan 12. Cari angka yang sama. Angka yang sama di sini adalah 8. Maka KPK dari 8 dan 4 kita pakai 8 gitu. Oke, jadi 1/8 ditambah 3/4. 3/4 sama dengan, nah kita samakan penyebutnya jadi 8. 8 dikali berapa supaya jadi 8? Dikali 1 kan? Maka atas juga harus dikali 1. 1 kali 1 hasilnya 1. Nah, ini 4 dikali berapa supaya jadi 8? Dikali 2. Maka atasnya juga harus dikali 2. 3 dikali 2 hasilnya, kelihatan ya. Sebentar ya, saya kembali dulu ya. Maaf. Oke, kita perbarui dulu. Nah, gini ya. Nah, tadi ini 3 dikali 2, karena bawahnya dikali 2, atas juga harus dikali 2. 3 dikali 2 hasilnya 6. Kalau sudah sama penyebutnya, lalu sudah disesuaikan pembilangnya, langsung kita jumlahkan pembilangnya. 1 ditambah 6 hasilnya 7, betul. Jadi 7/8. Nah, bagaimana untuk dua contoh soal ini? Mudah-mudahan kalian sudah bisa sedikit paham ya. Untuk lebih pahamnya lagi, kita lanjut ke contoh soal yang ketiga. Oke, contoh soal yang ketiga adalah 3/5 ditambah 1/2. Di sini penyebutnya 5 dan 2. Kita cari KPK dari 5 dan 2. Kelipatan dari 5, 5 dan 10. Ya, kita ambil 2 angka aja dulu. Terus kelipatan dari 2, 2, 4, 6, 2, 4, 6, 8, 10. Benar ya? Oke, di sini angka yang sama adalah 10. Maka kita ambil 10, kita ubah penyebut-penyebut ini menjadi 10. 3/5 ditambah 1/2, penyebutnya jadi 10. 5 dikali berapa supaya jadi 10? Dikali 2. Maka atasnya juga harus dikali 2. 2 dikali 3 hasilnya 6. Kan? Nah, lanjut. Nah, hasilnya 6 ya. Lanjut 10 nih. Di sini 2. 2 dikali berapa supaya jadi 10? Dikali 5 ya. Maka atasnya juga harus dikali 5. 1 dikali 5 hasilnya 5. Kalau sudah sama penyebutnya dan sudah disesuaikan pembilangnya, maka langsung kita jumlahkan. 6 ditambah 5 hasilnya berapa? Iya, 11/10. Nah, coba kita perhatikan untuk hasil yang ini. Di sini 11/10, di mana pembilangnya itu lebih besar daripada penyebutnya. Berarti hasilnya harus kita sederhanakan. Sederhanakan menjadi pecahan campuran, karena pembilangnya ini lebih besar dari penyebut. 11 bisa dibagi 10. Berapa 11 dibagi 10? Ya, cuman 1 ya. Sisanya berapa? 11 dikurang 10. Kan 10-nya cuma ada 1 gitu kan. Sisanya 1. Jadi 1/10. Ya. Betul? Jadi
11/10 kita ubah menjadi pecahan campuran jadi 1/10. Lanjut ya, untuk contoh soal nomor 4, itu 1/6 ditambah 1/4. Di sini penyebutnya ada 6 dan 4. Maka kita cari KPK dari 6 dan 4. Itu kelipatan dari 6, 6 dan 12. Lalu kelipatan dari 4, 4, 8 dan 12. Maka angka yang sama di sini adalah angka 12. Jadi kita pakai angka 12 untuk merubah penyebut dari 6 dan 4. Kita rubah menjadi 12. Oke, 3/6 tambah 3/4. Nah, ini jadi 12 nih. 6 supaya jadi 12 itu dikali berapa? Dikali 2. Maka atas juga harus dikali 2. Jadi 6 ya. 4 dikali berapa supaya jadi 12? Dikali 3. Maka atas juga dikali 3. 3 dikali 3 hasilnya 9. Kalau sudah sama penyebutnya, lalu sudah disesuaikan pembilangnya, maka langsung pembilangnya kita jumlahkan. 6 ditambah 9, hasilnya berapa? 15. Nah, ini sama seperti soal nomor 3. Pembilangnya lebih besar dari penyebutnya. Maka kita harus ubah menjadi pecahan campuran. 15 dibagi 12 hasilnya 1. Sisanya 3/12. Ternyata belum selesai lagi. Kenapa belum selesai, Bu? Karena 3/12 ini bisa kita sederhanakan. Kita jadikan paling sederhana. Sama-sama bisa dibagi 3. Atas dibagi 3, bawah juga dibagi 3. 3 dibagi 3 hasilnya 1. 12 dibagi 3 hasilnya 4. Jadi 1/4. Nah, bagaimana? Mudah bukan? Lanjut ya ke contoh soal yang terakhir. Oke, contoh soal yang terakhir yaitu 4/15 ditambah 6/10. Di sini penyebutnya 15 dan 10. Kita langsung cari KPK dari 15 dan 10. Oke, 15 itu KPK-nya 15 dan 30. 10 KPK kelipatannya 15 dan 30, lalu yang 10, 20 dan 30. Maka KPK dari dua angka ini, dua bilangan ini adalah 30. Kita rubah penyebut-penyebut ini menjadi 30. 4/15 ditambah 6/10, kita rubah jadi 30 ya penyebutnya. Nah, 15 dikali berapa supaya jadi 30? Dikali 2. Maka atasnya juga dikali 2. 2 kali 4 jadi 8. Ini 10, ini 30. Berarti supaya jadi 30 ini dikali 3. Maka atas juga dikali 3. 6 kali 3 hasilnya 18. Lalu kalau sudah sama penyebutnya, sudah disesuaikan pembilangnya, lanjut langsung kita jumlahkan. 8 ditambah 18 hasilnya 26/30. Nah, ini belum sederhana karena masih bisa disederhanakan lagi. Dengan cara bagaimana nih? Wah, dalam bentuk sederhana. Ini dibagi, supaya jadi sederhana dibagi 2. Bawahnya juga dibagi 2. Harus sama ya. Kalau atas dibagi 2, bawahnya juga harus bisa dibagi 2. Sama-sama dibagi 2. 26 dibagi 2 hasilnya 13. 30 dibagi 2 hasilnya 15. Nah, kalau ini sudah sederhana, sudah tidak bisa dibagi lagi. Maka hasil dari 4/15 ditambah 6/10 disamakan penyebutnya jadi 30. Hasilnya adalah 13/15. Bagaimana? Mudah bukan? Nah, tidak ada yang sulit ya. Semoga video kali ini bisa membantu kalian dalam memahami penjumlahan pecahan biasa, baik yang penyebutnya sama maupun yang penyebutnya berbeda. Seperti itu. Oke. Terima kasih kalian sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat
bermanfaat buat kalian. Kalian bisa paham untuk materi penjumlahan pecahan biasa, baik yang penyebutnya sama maupun penyebutnya berbeda. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di-share, di-like, dan di-subscribe yang belum subscribe. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya ya.